Kalaulah diberi waktu 15 sampai 20 menit, nggak tentu kamu sampai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati para tokoh, bil khusus buat abang saya. Kenapa saya panggil abang? Beliau uji, saya ujah. Orang mengenalnya Ustadz Jenderal. Semoga beliau selalu diberikan rahmat oleh Allah, amin. Semoga Allah sehatkan jasmani dan rohaninya sehingga kita rindu dengan kata-kata hikmah yang keluar dari hati beliau, amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati Ustadz M. Yunus. Beliau juga adalah salah satu guru saya dengan dakwah yang begitu tegas. Yang sama-sama kita hormati sahabat sekaligus guru Ustadz Zul Erwin. Alhamdulillah Ustadz sudah datang. Ambo kami dari mana Ustadz Ambo baju. Akhirnya alhamdulillah beliau datang. Begitu juga pada hari ini juga ada tamu yang istimewa. Saya di sini tak berkampanye, cuma menyampaikan saja. Jalan-jalan ke kota di bulan Juli, jangan lupa membeli buah-buahan. Calon wali kotanya Bang Fadli semoga mendapatkan perubahan. Takbir. Tidak kampanye, cuma mengasih tahu aja. Begitu juga kepada para tokoh, para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Bundo-bundokan buang ayahanda, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah sehingga kita dapat dikumpulkan di dalam rumah Allah ini. Semoga ayah, semoga bundo yang terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah, yang terpanggil hatinya duduk dalam kajian majelis ilmu, semoga pada pagi hari ini yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, amin. Yang lagi sempit rezekinya semoga Allah lapangkan rezekinya, amin. Yang belum tercapai hajatnya semoga Allah sampaikan hajatnya, amin. Tadi abang saya Ustadz Jenderal mengatakan insya Allah bulan Desember ini kita berdakwah ke Payaman. Semoga Allah limpahkan rezekinya, tahun besok kita berdakwahnya ke Mekah. Kalaupun kita wafat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kalaupun Pak Jenderal dananya kurang, ada Pak Wali Kota juga. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita membahas tentang konsep hijrah, hijrah ini menuju perubahan yang lebih baik. Kalau kita merujuk kepada sejarah baginda Rasulullah SAW, ketika beliau berdakwah di Makkah dan ketika beliau hijrah ke Madinah, ketika beliau berdakwah di Makkah, kalau kita pelajari dalam sejarah, beliau tak pernah berdakwah menggunakan fisiknya. Tapi
ketika beliau diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah, beliau bukan saja berdakwah dengan lisannya tapi juga dengan fisiknya. Apa ini fisiknya, Ustaz? Ketika beliau berdakwah di Mekah, beliau hanya berdakwah dengan akhlaknya, dengan lisannya, tapi tak pernah dengan fisiknya. Fisiknya ini apa maksudnya? Ketika beliau ditimpuk pakai batu berdarah pelipis matanya, Rasulullah SAW tak pernah membalas. Ketika beliau diludahi oleh orang-orang kafir, dan beliau tak pernah membalas. Kenapa? Karena tujuan utama baginda Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi ini selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuan utamanya adalah juga untuk memperbaiki akhlak. Maka ketika Rasulullah SAW berdakwah di Makkah, beliau tak pernah menggunakan fisiknya. Maka beliau berdoa. Ada seorang sahabat yang masuk agama Islam dengan ayat-ayat Allah surat Toha, Umar bin Khattab masuk agama Islam. Dengan doanya Khalid bin Walid masuk agama Islam. Bukan dengan fisiknya, tetapi ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah, maka ketika itu terjadi perperangan kurang lebih 28 kali, dan 9 kalinya dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau gunakan fisiknya. Terjadi perang Khaybar, terjadi perang Taif, terjadi perang Uhud, terjadi perang Badar, dan perang-perang lain. Sekarang pertanyaannya begini, kenapa Rasulullah SAW di Madinah beliau menggunakan fisiknya, beliau berperang? Kenapa di Makkah tidak? Padahal di Makkah Rasulullah SAW lebih terancam, tapi di Madinah tidak. Orang-orang banyak mengikuti baginda Rasulullah SAW. Lalu kenapa Rasulullah ketika berada di Madinah beliau mengadakan perperangan kepada orang-orang kafir? Karena ketika itu ayahanda bunda yang diancam bukan saja nyawa baginda Rasulullah SAW, tapi yang diancam seluruh pengikut baginda Rasulullah. Maka turunlah ayat untuk memerangi orang-orang kafir. Tetapi di balik ini semua ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah, ada ayat yang begitu cantik, yang begitu indah di dalam Al-Quran. Innal ladzina amanu, sungguh orang beriman, wal ladzina hajaru, orang berhijrah di jalan Allah, wajahadu fis sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Ketika kita berhijrah di jalan Allah, dari rumah kita menuju ke rumah Allah, ketika kita berjihad di jalan Allah dari rumah ke rumah Allah untuk melawan hawa nafsu kita, kita hanya mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika yarjuna rahmatullah. Apa maksudnya? Walaupun kita seorang ustaz, walaupun kita seorang ulama, walaupun kita seorang pemimpin, tapi di balik itu semua hijrah kita bukan karena Allah, maka jangan harap untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengharapkan dapatnya rahmat Allah, karena orang yang masuk ke surganya Allah adalah orang yang akan diberikan rahmat oleh Allah. Walaupun kita ustaz, walaupun kita ulama, walaupun kita pemimpin, tapi kalau Allah tak berikan rahmat, maka tidak akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu ikhwan-fillah yang dimuliakan oleh Allah, saya sedikit ingin meluruskan sejarah ini, karena beberapa minggu yang lalu heboh di media sosial tentang 4 sifatnya baginda Rasulullah SAW. Yang pertama itu siddiq, yang kedua itu amanah, yang ketiga itu tabir, yang keempat itu fatona. Siddiq dapat dipercaya, jujur. Yang kedua itu amanah, yang ketiga itu tabir, menyampaikan. Yang keempat itu fatona, cerdas. Maka tunggu pertanyaan oleh orang-orang sekuler, oleh orang-orang liberal, kenapa Rasulullah SAW itu sifat yang paling tertinggi itu adalah siddiq? Kenapa tidak fatona? Kenapa tidak cerdas? Bukankah cerdas itu induk dari ilmu pengetahuan?
Rasulullah ini nggak cerdas dan kurang ajar ini namanya. Apa maksudnya ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Indahnya kau jalehanda pada masa lampau, sekarang pun tidak bisa menjawabnya. Apa maksudnya? Jangan dikatakan anggota dewan itu adalah orang yang tidak cerdas. Anggota dewan itu semuanya orang cerdas. Karena dia cerdas maka jadi anggota dewan. Jangan dikatakan ASN, polisi, TNI itu adalah orang yang tidak cerdas. Cerdas. Dia mengikuti tes 1, tes 2, tes by tes. Karena kecerdasannya dia lulus menjadi ASN, dia lulus menjadi polisi, dia lulus menjadi TNI karena kecerdasan. Begitu juga menteri-menteri yang duduk sekarang karena kecerdasan. Tapi mereka cerdas. Di balik kecerdasan mereka, mereka tidak jujur. Betapa banyak para pemimpin anggota dewan ditangkap oleh KPK. Betapa banyak. Walaupun kecerdasan itu adalah input dari intelektual, tapi kalau dia tidak jujur, tidak amanah, la iman, tidak ada iman. Liman la amanah lahu, tidak ada iman bagi orang yang tak punya amanah. Makanya sifat Rasulullah itu yang paling tertinggi itu adalah siddiq. Siddiq itu adalah induk dari segala akhlak. Maka banyak kata para ulama kita, orang yang berakhlak sudah pasti dia punya ilmu. Orang berilmu belum tentu punya akhlak. Nanti timbul lagi pertanyaan ayahanda bunda ini sebagai orang liberal nih, yang suka membahas sifatnya Rasulullah. Ini saya jelaskan. Ustaz, katanya Rasulullah itu cerdas, tapi kenapa tidak bisa membaca? Saya saja tidak tamat sekolah, saya saja tidak makan bangku sekolah, saya tidak punya guru, tapi saya bisa membaca. Ustaz, kenapa Rasulullah itu tidak pandai menulis? Katanya cerdas. Saya orang yang tidak pernah sekolah, tidak ada duit untuk sekolah, tapi saya pandai menulis. Ustaz, kalau Rasulullah itu cerdas, kenapa Rasulullah tak pandai bersyair? Allah abadikan dalam surat Yasin. Dan ini kita harus mengetahui ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah, supaya hijrah kita ini luar biasa. Hijrah kita ini 100%. Kalaupun ada orang yang bertanya seperti ini, kita bisa menjawabnya. Saya tak sekolah, saya bisa menulis. Rasulullah, kalau dia cerdas, kenapa tidak bisa menulis? Dari perkataan orang-orang seperti ini sama saja merendahkan baginda Rasulullah SAW. Kalau ini membahas seperti ini, jangan di media sosial. Tapi tidak apa-apa, sudah dibahas di media sosial, sekarang kita cerdasnya. Kenapa Rasulullah SAW tak pandai menulis? Kenapa Rasulullah SAW tak pandai membaca? Kalaulah Allah ilhamkan kepada Rasulullah, dia pandai menulis, dia pandai membaca, maka diragukan kenabian Muhammad SAW. Kalau Allah ilhamkan, sedangkan Rasulullah yang tak pandai membaca saja, yang tak pandai menulis saja, diragukan kenabian Muhammad SAW. Lalu di mana letak kecerdasannya Ustaz? Perhatikan, di mana letak kecerdasannya Rasulullah? Setiap ayat yang turun ayahanda bunda melalui malaikat Jibril, lalu dibacakan kepada baginda Rasulullah SAW, tertanam di dalam hati baginda Rasulullah SAW, maka nanti diulang oleh baginda Rasulullah. Ketika ayat itu turun kepada baginda Rasulullah, Rasulullah langsung ingat, maka dikumpulkan seluruh para sahabat, dikeluarkan dari mulut baginda Rasulullah SAW, baru dicatat oleh para sahabat di pelepah kurma. Itu kecerdasan Rasulullah. Kalau anda apa Al-Quranmu musuh 10 kali 100 kali, anu apa ya? Rasulullah tidak. Ketika ayat Allah itu dibaca,
pernah dan tidak pernah kalau asik-asik menyuci nah tentu nak ada sempurna. Dan ketika itu Rasulullah SAW tak pernah apapun ayat Al-Quran yang turun ayahanda bunda Rasul tak pernah lupa. Para sahabat lupa, maka dicatat oleh para sahabat. Dan oleh karena itu kesimpulannya konsep hijrah itu adalah hijrah itu tak gampang. Hijrah itu banyak berbagai rintangan, banyak berbagai halangan. Yakinlah ayahanda bunda, ayah bunda dari rumah ke masjid ini adalah konsep hijrah. Hijrahnya apa? Mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada satupun ibadah baik wajib maupun sunnah yang menjamin kita masuk ke surganya Allah. Tapi yang menjamin masuk kita ke surganya Allah adalah dengan rahmatnya Allah. Maka hijrah, ibadah, semua ritual ibadah baik wajib maupun sunnah, berharaplah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pada pagi hari ini kita selalu mendapatkan kebaikan, disehatkan jasmani kita oleh Allah, disehatkan rohani kita oleh Allah. Semoga ayah bunda yang hadir pada hari ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.